dilaksanakan sidang proposal skripsi mahasiswa sarjana kelabang bisnis digital jurusan administrasi bisnis tahun akademik 2023-2024 yang bernama Saint John Johannes Strategi dengan NIM 2262222 yang akan merencanakan ada proposal skripsi yang berjudul Sistem Informasi Praktek Dokter Gigi Samarinda berbasis makro mikrobiologi. Kalau dari mahasiswa asistir, apakah ada dalam kanal sertifikat mental? Siap, Bapak. Bersedia mengikuti sidang selama kurun waktu kurang lebih 2 jam? Siap, Bapak. Mentaati peraturan kata-kata sidang yang telah ditentukan? Siap. Menerima semua keputusan hasil sidang? Siap, Bapak. Termasuk juga calon suami? Bapak. Selanjutnya, sidang akan dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi tentang proposal yang akan diuji, kemudian sesi kedua ada saran, kritik, dukungan dan lain-lain dari bapak dan ibu penguji. Oke, untuk sesi pertama dilakukan untuk mempresentasikan proposalnya kurang lebih 9 menit. Oke, siap. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Omar Dhani selaku Ketua Sidang, yang terhormat Bapak Lukas John Anway selaku penguji 1. Izin memperkenalkan diri, saya Sainus Palapesi akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Praktek Dokter Gigi Samarinda berbasis makro Microsoft Excel. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, sektor pelayanan didorong untuk melakukan beralih sistem pekerjaan yang lebih efisien dan efektif. Dengan kegiatan operasional hariannya seperti identitas data pasien, riwayat kunjungan dan riwayat rekam medis, pengelolaan datanya masih manual dan semi digital. Penggunaan sistem informasi dapat membantu mendukung pengumpulan, pengolahan dan distribusi data. Selanjutnya, di era serba digital yang dengan adanya kemudahan layanan e-commerce bisa dilihat pada fenomena pertama, yaitu layanan e-commerce mencapai pada 89%, di mana jika dikaitkan dengan sektor kesehatan dapat membantu mempermudah efisiensi di dokter. Lalu pada sektor kesehatan ada beberapa komponen utama, salah satunya tenaga medis, yaitu dokter dan perawat, di mana proporsi dokter di Indonesia menurut data dari Konsul Kedokteran Indonesia mencapai 287,39 ribu, yang dimana dokter gigi hanya ada 16% dan dokter spesialis 2%. Lalu hal ini relevan dengan data dari Badan Pusat Statistik, yaitu jumlah dokter gigi di Kota Samarinda relatif lebih sedikit dibanding dokter spesialis dan dokter umum. Dan berikut adalah praktek Dr. Dinar Sihombing, di mana tempat saya menjadikan fokus penelitian, yaitu praktek ini secara mandiri, berdirinya di Jalan Surat Salman dan memiliki proses bisnis di mana pasien melakukan pendaftaran, lalu admin menentukan jadwal pemeriksaan. Setelah itu pasien dapat bertemu dokter untuk melakukan tindakan, diberikan resep, serta jika ada prosedur lanjutan, dan terakhir tahap pembayaran. Akan tetapi proses pencatatan dan pencarian data di praktek tersebut masih manual menggunakan buku besar dan kartu berobat seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, alternatif solusinya bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Sheet dan AppScript, tetapi butuh koneksi internet dan skill pemrograman. Dan juga maka dari itu solusi utamanya adalah menggunakan makro FBA karena mudah digunakan, tidak butuh koneksi internet, dapat digunakan secara offline, dan tersedia di sebagian besar perangkat komputer. Lalu terdapat pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, di mana bagaimana cara merancang pengelolaan data pasien, serta apakah penerapannya nanti akan membuat lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya ada di kerangka berpikir, yaitu pada kajian teoritis dan empiris membantu landasan dalam penyusunan skripsi, di mana akan ada hipotesis sebagai dugaan sementara untuk menentukan metodenya menggunakan inkremental, serta akan menghasilkan analisis dan menarik kesimpulan yang valid. Hipotesis di sini akan menduga penerapan aplikasi ini bisa lebih efektif dan efisien sehingga tujuannya dapat diperoleh tepat sasaran, sehingga dari segi sumber dayanya, biaya, waktu, dan tenaga bisa diminimasi tanpa mengurangi fungsi utama. Lalu lokasinya berada di Praktek Dokter Gigi Dinar Sihombing di Samarinda, Jalan Surat Salman, menggunakan metode mix method, di mana kualitatif sebagai perancangan aplikasi dan kuantitatif melihat dari penilaian segi efektif dan efisiennya. Lalu sumber datanya primer ada observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pada data sekundernya ada studi pustaka berupa buku, jurnal, publikasi, dan lain sebagainya. Dari hasil pengumpulan data terdapat gambaran umum dan proses bisnis, serta data karyawan, data pasien, dan data tindakan. Lalu menggunakan model pengembangan inkremental, di mana tersebut adalah model peningkatan. Aplikasi diuji, yang pertama dirancang, diuji, dievaluasi, dan diimplementasikan secara bertahap hingga menjadi aplikasi yang sempurna. Dan terakhir, analisis datanya menggunakan DVD sebagai alur data proses hubungan antar data pencatatan, ERD sebagai relasi antar entitas dan atribut, dan dibantu dengan Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah perintah menggunakan makro FBS sebagai bahasa pemrograman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya yang perlu ini dulu ya, dikoreksi itu sistem informasi praktek dokter gigi berbasis makro Microsoft Excel. Tadi apa namanya? Dr. Dinar Sihombing, Bapak. Itu satu dokter aja atau klinik gigi? Praktek gigi satu dokter saja. Berarti praktek dokter gigi. Dr. Dinar. Ya, Siap, Bapak. berbasis makro Microsoft Excel sama tidak. Siap, Bapak. Praktek dokter gigi apa? Dr. Dinar Sihombing, Samarinda, basis makro Microsoft Excel. Ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Saya kira pada kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Budi Sadu. Tadi saya lihat terlalu khusyuk mendengarkan presentasi. Jadi begini, sebelum saya bertanya, itu kacamatannya itu ada 350 kan? Masalah Pak, jadi kira orang baru terus yang kedua menarik perhatian Pak. Ya, ini enggak ada. Oke, Danke, mungkin kita sidang maupun kalau di Ambon, kalau besi itu Kristen, kalau full besi itu Muslim. Ya, full besi maupun full besi itu sama, tapi satu Muslim, satu Kristen. Ala besi, di full besi tapi kalau full besi itu Muslim. Berarti dia tidak boleh masuk Islam. Oh, tidak. Kalau Kalau besi beda. Kalau besi dari full besi itu jual ke ibu, sehingga dia itu dari kamu asal dari Kalau Papa dari Emma. di gunung. Orang gunung. Dari gunung. Emma itu gunung. Tapi hitam kan biasanya. Ya. Biasanya hitam. Betul, Bapak. Ya. Ada kakaknya belum itu juga. Ada mana daya? Dari Ambon, Ibu. Ambon Biasanya Dayak. warnanya hitam. Tidak. Itu namanya bapaknya hitam. Tapi betul kalau Bapak kulit hitam. Oke. Bapak kamu hitam, berarti kamu anak tetangga. Mama Dayak, jadi ada bisa Oke. Silakan. Oke. Semua mahasiswa yang berani mengambil jurusan seperti ini, berarti semua telah lulus dari pembimbing. Ya.
sudah memiliki beberapa fase tes, sehingga dia kalau dikatakan lulus berarti bimbingnya katakan coba mas fisik, ya kan? Oke. Saya ingin tahu di dokter gigi siapa namanya? Dr. Dinar Sihombing. Dina ya? Ya. Dina si Hobi. Ini saya mengambil, nanti saya rencana mengambil data di sini. Ya. Atau PKN di sini. Mengambil data saja Bapak. Ambil data di sini. Saya pasti ambil data di sini. Yakin dapat data? Yakin Bapak? Oke. Kemudian di sini, kalau kita menggunakan aplikasi ini, sementara di sana dia menggunakan aplikasi atau tidak? Tidak Bapak, masih manual. Masih manual. Betul Kamu Bapak. tahu si Hobi itu tetanggaku itu. Saya tahu itu. Iya, ini. Masa dia masuk? Nah, kalau kita dikatakan dia masih manual, bagaimana sih sertifikasi dan harus ngantri? Ya kan Pak? Iya Pak. Jangan tanya saya. Iya kan? Jangan tanya Saya masih ngantri. Sementara saya harus online mendaftarnya. Iya kan? Nah, masa cuma membuat? Pendaftarannya dari hasil observasi yang saya lakukan bisa melalui via WhatsApp Bapak. Iya kan online dong. Tapi yang buat up, diketik lagi kan. Iya betul, diketik lagi masih secara manual. Jadi nanti akan dibuatkan untuk pengelolaan data pasiennya. Karena pencatatannya masih menggunakan buku besar dan kartu berobat seperti yang ini Bapak. Jadi masih manual sekali. Yang digitalnya karena bisa daftar via WhatsApp dan pembayarannya melalui KRIS gitu Ibu Bapak. Berarti sudah online. Ya, sudah. Iya kan? Begini Bapak, yang dikatakan online itu misalnya saya mau ke Pasgas ya sakit, nah itu dengan mobile GKN saya bisa mendaftar secara online karena ada aplikasinya. Iya. Nah, sementara di sini menggunakan WA, kalau menggunakan WA itu mesti Dicatat dikeluarkan manual. di rumahnya. Iya, begitu ya. Tapi kalau pembayaran kris, Pembayaran KRIS. Bisa juga masih cash. Bisa keduanya. karena begitu, saya takutkan jangan sampai di sana sudah menggunakan ini. Lalu sementara kita gunakan ini lagi. Nah, atau kalau dikatakan manual, mungkin manual lebih enak, bisa dipakai daripada ini. Bapak polisi tadi jangan takut Pak, berani aja Pak. Kan katanya tadi takut, jadi kan sudah. Oh, saya Tidak takut. takut Pak. Tapi ini kan sudah melakukan observasi. Sudah Bapak. Jadi faktanya Faktanya Berani, masih Bapak. manual. Berani Bapak karena Joy pribadi bersama kakak juga biasanya keluarga di sana kalau berobat masih manual. Oh, begitu gila nih. Jadi judulnya dokter langsung ke dokter ya. Iya, Langsung dokter gigi Dr. Dinar Sihombing. Dina si Hombing. Iya. Nama prakteknya seperti itu. Bukan judulnya. Tapi sekarang saya tidak takut lagi. nah, Jadi menurut saya kalau menggunakan aplikasi ini lebih efektif. Ya, lebih efektif Bapak. Dikarenakan lebih efektif dari tujuannya, sebagai contoh jika pasien membutuhkan rekam medis, pada admin lebih mudah untuk mencarinya menggunakan sistem. Dan juga lebih berkurangnya jika data rekam medis itu hilang. Kalau kita menggunakan sistem kan dia tersimpan Pak. Contoh lainnya misalnya terjadi musibah yang di luar kuasa kita seperti ada kebakaran atau gedung runtuh, filenya kita masih mempunyai file backup. Di sisi lain bagi admin, admin tidak perlu bertanya ulang mengenai tindakan lanjutan karena sudah ada data pada sistem, terkecuali pasien masih membutuhkan ada keluhan baru dari dugaannya begitu. Ya, dugaannya Ya, begitu. berarti perlu dibuktikan ya. betul Bapak. Dugaan itu kamu tahu di mana? Kalau dugaan, cara dugaan. Saya tahu di mana. Di hipotesis Bapak. Oh, hipotesis. Siapa tahu hipotesisnya? Diduga bahwa penerapan aplikasi ini menggunakan ini. Diduga bahwa penerapan aplikasi ini menggunakan
diduga bahwa penerapan aplikasi ini menggunakan makro, diduga bahwa penerapan aplikasi ini menggunakan makro bisa lebih efisien. Ini bahasa ringkasnya ya? Iya Bapak, Kalau betul. bahasa lengkapnya gimana? Sir? Bahasa lengkapnya eh, bahasa lengkapnya jika pada sumber daya dalam pengelolaan data dengan proses yang ada diduga bahwa penerapan aplikasi ini menggunakan makro FBA bisa lebih efektif dan efisien. Dilihat dari segi tujuannya bisa memperoleh hasil yang diinginkan, dan dari segi efisiennya itu melalui biaya, waktu dan tenaga bisa lebih minimasi tanpa mengurangi fungsi utama dari proses yang ada. Oke. Nah, kenapa tidak satu hipotesis saja? Dikarenakan Efektif dan efisien seperti kamu ngomongkan itu. ya Bapak, betul. Kenapa kamu bikin dua? Nah, itu Karena efektif dan efisien itu beda Bapak. efektif dan efisien beda. Tapi mereka dua itu nyambung, Ya, nggak bisa dipisahkan. Analisisnya yang berbeda. analisis. Analisisnya yang berbeda. Ya, boleh analisis berbeda Pak. Tapi kalau hipotesis ini kenapa nggak langsung lebih efektif dan efisien? Karena kalau efisien ini berbicara mengenai waktu. Kan Bapak nanya kenapa tidak dijadikan satu? Jawabannya adalah karena saya mau dua Pak. Saya. Tapi intinya begini. Memang bisa digabung menjadi satu, akan tetapi karena panjang biasanya berhalaman-halaman itu juga kadang untuk efektif. Ada data yang sudah didapat dari hasil penerapan penelitian ini dengan data yang sebelumnya. Nah itu analisanya jadi panjang, takutnya jadi nanti sehingga dipisah menjadi dua. Kalau misalnya ringkas aja analisisnya jadi dua bisa digabung, mungkin bisa dijadikan satu. Itu yang dimaksud dengan analisis yang berbeda. Karena orientasi dari efektivitas kan adalah kualitas hasil, ya. Ya Bapak, betul. Kalau dari segi efisiennya itu biaya, Apalagi kalau dari efisien ini lebih dari biaya ya, waktu dan tenaga. Makanya tidak perlu apa? Tidak perlu bertanding. Jadi semua kamu termasuk untung mendapat pembimbingan ini. Semuanya pasti ada jawabannya. Puji Tuhan Bapak, Kamu sampaikan, alhamdulillah. pasti ada jawaban. Itu. Jadi saya tidak mau itu. Oke. Jadi saya ingin mengulang kembali, siapa tahu kamu lupa ya. Kenapa dijadikan dua itu? Karena untuk analisisnya itu kan nanti panjang, jadi sebaiknya dijadikan dua supaya dia lebih jelas pada saat penjelasannya. Karena kalau dari segi efektif kita melihat kualitas dan tujuannya, dan dari segi efisien kita melihat dari segi biaya, waktu dan tenaga. Dokter gigi di sini ya, dokter gigi ya. Siapa Dina ya? Dina. Terbinar Bapak. Ada aku telepon. Mau aku telepon dia, sebutkan dia. Boleh. Telepon Dina dulu ya, Dina. Apakah benar kamu di situ? Kamu nanti bisa tanya dulu. Telepon Dina dulu ya. Karena Dina ini temanku ini. Orang Batak Silakan, seperti tidak usah ada teman. Oke. Dia berdiri, dia praktek di mana? praktek di Jalan Sirat Salman Bapak. Tidak sama Iya. ya. Jadi saya tidak baca latar belakang lagi, cuma saya ingin tahu kalau tempat yang tidak sama itu kamu harus jelaskan di situ terperinci ya. Ada beberapa dokter yang ada di situ. Adakah kamu suka latar belakang? Ada, tapi kalau di Sirat Salman yang dari observasi Joy hanya praktek dokter Dinar. Kalau yang di lingkungan rukonya. Tidak, yang kan satu rumah itu disewa. Ya kan? Ada beberapa dokter di Oh, dalam. kalau dokter cuma sendiri Bapak, dia sewa secara mandiri. Iya. Jadi dia ruko sendiri. Jadi di bawah untuk prakteknya, di atas tuh bisa untuk tempat tinggal beliau juga. Oh. Begitu ya. Sudah. Saya
ya bagus sih. Terima Tapi kasih jangan Bapak. mahal juga ya. Kalau Ya lah, ini saya ini korban dokter gigi nih, habis semua gigi saya. kisaran harganya sih dari 200.000 sampai tergantung jenis tindakan medisnya. Kalau dokter buka praktek itu, yang saya tahu tuh biasanya mendaftar aja bayar. Daftar ya. Daftar. Terus cerita-cerita udah langsung bayar. Yang giginya Sudah pernah. juta. Cuma tidak ada dokter cinta di situ masalahnya. Cinta sakit gigi dong. Oke, saya serahkan kembali kepada Bapak pendamping. Terima kasih Bapak. Tidak ada jawabannya kalau kayak gitu. Nah, mungkin yang saya tekankan tadi bahwa penguji itu memastikan Anda akan dapat layanan. Bisa nggak nanti pada saat ini sudah selesai pada usaha ujian seminar hasil bahwa yang digunakan nanti memang data benar-benar yang ada di sana, gitu. Baik Bapak, siap. Supaya nanti akan kelihatan. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, lanjut kepada Ibu penguji itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Kedua sidang. Kenapa ini minta? Oh iya. Itu tadi ada ini ya dari Pak Jokowi. Ya Ibu. Jadi mau buat sistem yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau Joy itu akan membuatnya sistemnya itu kan pada pengelolaan data Ibu, karena kan sistem di sana pencatatannya dan pencariannya. Oh dinyarikan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sistem yang ada pada Dokter Ginar ini masih manual pada pengelolaan datanya. Pencarian dan datanya itu masih menggunakan buku manual dan kartu berobat seperti yang ini tadi. Lalu kalau ya ada nama, betul Ibu. Lalu jadi jika dibutuhkan saat kita membutuhkan rekam medis, kalau dia di secara sistem kan teratur Ibu, terlengkap dia karena kartu berobat ini data rentan hilang. Jadi kalau kita menggunakan sistem, kita ada backup datanya gitu. Dan di sisi lain juga jika pasien yang bekerja di perusahaan pada saat asuransi meminta klaim perusahaan, biasanya dibutuhkan kartu rekam medis sebagai bukti untuk mengklaim reimburse gitu Bu. Iya, data rekam medisnya. Nah itu fasilitas atau jasa yang ditawarkan itu apa aja? Fasilitas atau jasa yang ditawarkan, dia perawatan dan pemeriksaan gigi secara umum seperti ada konsultasi, penambalan gigi, lalu ada scaling, bisa juga menanam gigi, dan ada pemasangan behel gitu seperti itu. Nah itu nanti semua di-upload ya. Siap Bapak. Karena kesidangnya memasang behel nanti. Mau buka gigi lagi. Pasang gigi ada pasang behel. Jadi, oke, di sini kan soalnya kamu tulisannya merancang aplikasi pengelolaan data pasien. Ya, betul, Ibu. Nah, bagusnya tuh lebih jelas, Hmm, kan? oke. Datanya apa atau pengelolaan kartu berobat kah dan rekam medis nanti jadi lebih jelas. Mohon maaf Ibu ada di mana? Pertanyaan penelitiannya Pak Nah nomor itu berarti dikoreksi ya. Siap, Nanti Bapak. setelah judul, kalau judul ini kan udah terintegrasi. Ya. iya. Jasa-jasa yang fasilitas apa aja gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Terus nomor 3 ini cuma pengelolaan data pasien maksudnya apa? Iya. Pertanyaan. Ya kalau nggak secara keseluruhan dikoreksi aja ya. Oke, siap. Joy memilih pakai kata pengelolaan data pasien itu Ibu karena mencakup itu pencarian dan pencatatan datanya. Judulnya mengatakan sistem informasi praktek lokal. Berarti itu sudah tersebar, sedangkan kalau pasien kan hanya Hanya pasiennya di saja. dua aja kan, Iya. pakai data hidup. Ya
bisa. Berarti pengelolaan secara sistem keseluruhan. Ya. Iya, jadi biasanya ada kalimat tanya kan ya. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan atau penerapan? Gitu ya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Terus di sini ada nomor 2. Apakah penerapan aplikasi ini dapat menjadi lebih efektif? Ya. Nah, itu satu anu tuh efektif aja. Iya, lebih efektif nanti lalu yang di ketiganya dia efisien. Ya, karena pertanyaanmu Pertanyaan penelitiannya kosong. kan ada 3 tuh. Pertanyaan penelitianmu. Nggak keren dia. Halaman 7. Tuh. Ya, 3 pertanyaan, 2 hipotesis kan. Iya, betul. Karena yang satu kualitatif bagaimana apa tadi disarankan tadi. Lebih efektif dan lebih Nah itu efisien. yang kedua. Jadi yang pertama tadi bagaimana Pengelolaan perancangan penerapan. Pengelolaan atau Pengelolaan. perancangan saja. pembuatan aplikasi ini udah aplikasi. Ya, apakah ada gambar atau pembuatan? Nah kalau itu pertanyaan penelitian 2 dan 3 sudah tergambar itu di aplikasi kan. Ya, betul. Kenapa berdasar dari dikarenakan? Ya. Ya.